Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai bab 11 tentang komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi. Komunikasi melakukan 4 fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi: pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para pekerja yang dipersyaratkan untuk diikuti ketika para pekerja mengkomunikasikan pekerjaan yang terkait dengan penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka, atau mematuhi kebijakan perusahaan. Komunikasi melakukan fungsi pengendalian. Komunikasi secara informal juga mengendalikan perilaku ketika kelompok kerja menggerakkan atau melecehkan seorang anggota yang terlalu produktif dan anggota lain dari kelompok itu terlihat buruk. Mereka melakukan komunikasi secara informal dan mengendalikan perilaku anggota. Komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Fungsi terakhir dari komunikasi adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Selanjutnya mengenai proses komunikasi. Proses komunikasi adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Tampilan ini menggambarkan proses komunikasi. Bagian utama dari model ini adalah: pertama, pengirim; kedua, mengodekan; ketiga, pesan; keempat, saluran; kelima, menguraikan isi kode; keenam, penerima; ketujuh, kebisingan; dan kedelapan, umpan balik. Pengirim memulai suatu pesan dengan mengodekan pemikirannya. Pesan adalah sebuah tindakan aktual produk fisik dari pengodekan pengirim. Ketika kita berbicara, ucapan adalah pesan. Ketika kita menulis, maka tulisan adalah pesannya. Ketika kita melakukan isyarat gerakan, maka gerakan dari lengan dan ekspresi wajah itu kita merupakan pesan. Saluran adalah media melalui mana pesan-pesan akan berjalan. Pengirim memilihnya, kemudian menentukan apakah menggunakan saluran yang formal atau informal. Saluran formal ditetapkan oleh organisasi dan mengirimkan pesan yang terkait dengan aktivitas profesional dari para anggotanya. Mereka secara tradisional mengikuti rantai wewenang di dalam organisasi. Bentuk lainnya dari pesan seperti misalnya pribadi atau sosial yang mengikuti saluran informal, yang mana berlangsung secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Penerima adalah orang kepada siapa pesan akan diarahkan. Yang pertama-tama harus menerjemahkan simbol-simbol ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Tahap ini adalah menguraikan isi kode dari pesan. Kebisingan mencerminkan hambatan dalam komunikasi yang memutarbalikkan kejelasan dari pesan, seperti misalnya permasalahan persepsi, informasi yang berlebihan, kesulitan semantik, atau perbedaan budaya. Kaitan terakhir dalam proses komunikasi ini adalah lompatan atau umpan balik. Umpan balik adalah pemeriksaan mengenai seberapa berhasilkah kita dalam memindahkan pesan kita seperti yang dimaksudkan semula. Ini menentukan apakah pemahaman telah tercapai atau belum. Selanjutnya mengenai arah dalam komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau secara lateral. Kita membagi lagi dimensi vertikal menjadi ke arah bawah dan ke arah atas. Komunikasi ke arah bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah adalah komunikasi ke arah bawah. Para pemimpin kelompok dan para manajer menggunakannya untuk menugaskan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan prosedur, menunjukkan permasalahan yang memerlukan perhatian, dan menawarkan umpan balik. Yang kedua, komunikasi ke arah atas. Komunikasi ke arah atas menuju kepada level yang lebih tinggi di dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian
permasalahan saat ini. Komunikasi ke arah atas membuat para manajer tetap waspada dengan apa yang dirasakan oleh para pekerja mengenai pekerjaan mereka, para rekan sekerja, dan organisasi secara umum. Para manajer juga bergantung pada komunikasi ke arah atas untuk gagasan-gagasan mengenai bagaimana kondisi dapat ditingkatkan. Yang ketiga, komunikasi lateral. Ketika komunikasi terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang secara horizontal lainnya, kami menggambarkannya sebagai komunikasi lateral. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Membandingkan dan membedakan jaringan kelompok kecil yang formal dengan kabar selentingan. Rantai dengan ketat mengikat rantai perintah yang formal atau resmi. Jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan Anda temukan dalam ketiga level organisasi yang ketat. Roda bergantung pada sebuah sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Ini menstimulasi jaringan komunikasi yang akan Anda temukan pada sebuah tim dengan seorang pemimpin yang kuat. Jaringan seluruh saluran memperbolehkan para anggota untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Jaring dijadikan dengan dalam pelaksanaan tim yang dikelola sendiri, yang mana para anggota kelompok bebas untuk memberikan kontribusi dan tidak ada seorang pun yang mengambil peran pemimpin. Seperti yang diperlihatkan dalam tampilan ini, efektivitas tiap jaringan bergantung pada variabel dependen yang Anda perhatikan. Struktur dari roda memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Jaringan seluruh saluran merupakan yang terbaik jika Anda menginginkan kepuasan dari para anggota, dan rantai yang terbaik jika keakuratan merupakan hal terpenting. Tampilan ini mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun jaringan yang terbaik bagi seluruh kondisi. Yang kedua, kabar selentingan atau gosip. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok atau organisasi disebut kabar selentingan. Kabar selentingan merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Ini memberikan kepada para manajer perasaan moral terhadap organisasi mereka, mengidentifikasi permasalahan para pekerja yang dianggap penting, dan membantu memanfaatkan kecemasan pekerja. Kabar selentingan juga memenuhi kebutuhan dari para pekerja. Pembicaraan kecil menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan di antara mereka yang berbagi informasi. Selanjutnya, mengenai mode komunikasi. Bagaimana para anggota dalam kelompok Anda saling memindahkan makna satu sama lain. Hal itu tergantung pada komunikasi secara lisan, tulisan, dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi lisan. Sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik. Salah satu kelemahan utama pada komunikasi lisan muncul saat sebuah pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang, semakin besar resiko terjadi penyimpangan. Contoh dari komunikasi melalui lisan ada surat, ada rapat, video konferensi, dan telepon. Selanjutnya, komunikasi melalui tulisan. Komunikasi secara tulisan meliputi surat, PowerPoint, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, dan blog. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Setiap kali kita memberikan sebuah pesan verbal, kita juga memberikan pesan nonverbal. Kadang-kala komponen nonverbal dapat berdiri sendiri. Tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa pertimbangan komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, isyarat atau penekanan, intonasi atau penekanan yang kita berikan, atau kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, mengenai pilihan dalam saluran komunikasi. Mengapa orang memilih salah satu saluran dalam berkomunikasi dibandingkan lainnya? Suatu model kekayaan media yang membantu dalam menjelaskan pemilihan saluran di antara para manajer. Yang pertama, kesempurnaan saluran. Saluran berbeda dalam kapasitas mereka untuk menyampaikan informasi. Beberapa orang sempurna dalam hal mereka mampu untuk menangani berbagai macam isyarat secara stimulan, memfasilitasi umpan balik yang cepat, dan menjadi sangat pribadi. Kesempurnaan saluran. Jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Percakapan antarmuka memperoleh skor tertinggi dalam kesempurnaan saluran karena mengirimkan sebagian besar informasi per episode komunikasi. Banyak isyarat, informasi, kata-kata, postur, ekspresi wajah, gerak-gerik, intonasi, umpan balik dengan segera, baik verbal maupun verbal, dan sentuhan pribadi yang terjadi.
Media tulisan yang bersifat umum seperti misalnya laporan formal dan buletin memiliki tingkat kesempurnaan yang terendah. Selanjutnya, memilih metode komunikasi. Dan yang terakhir mengenai keamanan informasi. Selanjutnya mengenai komunikasi yang persuasif. Membedakan antara pemrosesan yang otomatis dan yang dikendalikan atas pesan-pesan persuasif. Pemrosesan yang otomatis. Pemrosesan otomatis adalah suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat pengguna heuristik. Pemrosesan secara otomatis memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya sehingga masuk akal menggunakannya untuk memproses pesan yang persuasif yang terkait dengan topik yang tidak banyak Anda pedulikan. Kelemahannya adalah bahwa memungkinkan kita menjadi lebih mudah dibodohi oleh trik-trik yang bervariasi seperti misalnya jingle yang lucu atau foto-foto yang bergemerlapan. Selanjutnya, pemrosesan yang dikendalikan adalah suatu pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi yang dengan bersandar pada kenyataan dan logika. Pemrosesan yang dikendalikan memerlukan usaha dan tenaga, tetapi lebih sulit untuk membodohi seorang yang telah menghabiskan sebanyak waktu dan tenaga untuk terlibat dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, apa yang membuat seseorang terlibat dalam suatu pemrosesan yang dangkal atau mendalam? Terdapat beberapa aturan praktis atau patokan dalam menentukan tipe pemrosesan manakah yang akan Anda digunakan oleh orang lain. Yang pertama, tingkat ketertarikan. Yang kedua, pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, kepribadian. Dan yang keempat, karakteristik pesan. Selanjutnya mengenai hambatan-hambatan pada komunikasi. Sejumlah hambatan dapat memperlambat atau mengganggu komunikasi yang efektif. Pada bagian ini kita akan menyoroti hal yang paling penting. Yang pertama, penyaringan. Suatu manipulasi informasi dari pengirim sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerima. Yang kedua, pemilihan persepsi. Pemilihan persepsi merupakan hal penting sebab para penerima dalam proses komunikasi melihat dan mendengar secara efektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang keempat, emosi. Anda dapat menginterpretasikan pesan yang sama secara berbeda ketika Anda marah atau putus asa dibanding ketika Anda sedang bahagia. Yang kelima, bahasa. Bahkan ketika kita sedang berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Umur dan konteks adalah dua dari faktor terbesar yang memengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang keenam, keheningan. Hal yang mudah untuk mengabaikan keheningan atau kurangnya komunikasi karena didefinisikan dengan ketidakadaan informasi. Yang ketujuh, kekhawatiran komunikasi. Ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Yang terakhir atau yang kedelapan, berbohong. Hambatan terakhir terhadap komunikasi yang efektif adalah kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus atau berbohong. Selanjutnya mengenai implikasi global. Komunikasi efektif akan sulit terjadi di bawah kondisi yang terbaik. Faktor lintas budaya jelas berpotensial menciptakan permasalahan komunikasi yang besar. Yang pertama, ada hambatan-hambatan budaya. Pertama, ada hambatan yang disebabkan oleh semantik. Kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Yang kedua, hambatan yang disebabkan oleh konotasi. Kata memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga, ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Pada beberapa budaya, bahasa adalah formal, pada budaya lain tidak formal. Dalam beberapa budaya, perubahan nada tergantung pada konteks. Orang-orang berbicara secara berbeda di rumah, dalam situasi sosial, dan di tempat kerja. Menggunakan gaya pribadi yang informal pada situasi di mana gaya formal lebih diharapkan dapat menjadi tidak tepat. Yang keempat, perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Individu dari budaya-budaya yang individualis cenderung menjadi lebih nyaman dengan konflik secara langsung dan akan membuat sumber dari ketidaksepakatan menjadi terbuka dengan jelas. Budaya kolektivis cenderung lebih mengakhiri konflik hanya secara implisit dan menghindari perselisihan yang syarat emosional. Mereka akan mengaitkan konflik dengan situasi yang lebih daripada dengan individu, dan oleh karena itu tidak memerlukan permintaan maaf secara eksplisit untuk memperbaiki hubungan, sedangkan budaya individu lebih memilih pernyataan menerima pertanggungjawaban secara
eksplisit atas konflik permintaan maaf di depan umum untuk memperbaiki budaya. Selanjutnya, konteks budaya. Budaya-budaya cenderung berbeda dalam keadaan yang mana konteks memengaruhi makna yang diambil oleh individu dari komunikasi. Dalam konteks budaya yang besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional secara harus dalam berkomunikasi dengan orang lain. Status resmi seseorang, kedudukannya dalam masyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Apa yang tidak dikatakan mungkin mereka hal yang lebih signifikan dibandingkan dengan apa yang dikatakan. Sebaliknya, orang-orang dari Eropa dan Amerika Utara mencerminkan konteks budaya yang rendah. Mereka pada dasarnya mengandalkan pada kata-kata yang disampaikan dan ditulis untuk menyampaikan suatu makna. Bahasa tubuh dan gelar yang formal kurang penting. Selanjutnya, mengenai pedoman budaya. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari suatu budaya yang berbeda, apa yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi kesalahpahaman? Kashmir dan para ahli lainnya menawarkan saran-saran berikut ini. Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Yang kedua, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Yang keempat, ketika terdapat keraguan, dengarkan. Yang kelima, sampaikan kenyataan, bukan interpretasi Anda. Yang keenam, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Dan yang ketujuh, secara proaktif mempertahankan identitas dari kelompok. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.